Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun berada? Masih bersama saya Setia Furqan Walid di Setia Talks. Dan hari ini kita kedatangan Ustadz muda. Luar biasa nih ya, Ustadz muda. Jauh-jauh dari Semarang, tapi juga orang Bandung juga. Nanti kita akan tanya ya, beliau tuh sebenarnya orang mana gitu ya. Ustadz Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Follower antum katanya di line ini 3 juta. Terus juga salah satu Instagramnya 560.000, Dakwah Islam ID. Ya. Emang dari kapan memulai karir dakwahnya, Ustadz? Sejak 2015. 2015. Boleh cerita dong sedikit lah tentang Ya. antum ini siapa, terus juga lahir di mana, usia berapa? Karena kalau ternyata saya udah nanya tadi sih gitu ya, usianya masih di bawah aneh gitu. Saya 88, 90. Cerita dulu Kang. Masya Allah, baik, Masya Allah. Untuk sahabat setia Furqan, Masya Allah. Alhamdulillah, saya Akbar Nazari Muhammad ya. Nama lengkapnya diambil dari orang tua saya, itu ngambil dari inspirasi Mahathir Muhammad. Oh. Jadi nama Muhammadnya di belakang. Siap. Ngefans banget sama Ngefans banget itu. Nah itu namanya tapi nggak penting. Cuman kalau silsilahnya itu nyampe ke kerajaan Sunda. Serius? Jadi di rumah itu ada apa namanya silsilah nasab. Ya. Silsilah nasab. Detail banget. Detail. Ada Raden. Oke. Ya, tapi memang orang tua saya khususnya bapak nggak mau masang Raden di depan, biar jadi namanya Islami aja. Sunda. Oke. Berarti Anda memang tulen dari Sunda. Oke. Dari Bandung. Dari Bandung. Lahir di Bandung. Di Bandung. Oke. Nah, Tahun 1990. 19 September 1990. Masya Allah. Sebentar lagi dong milad. Bentar lagi. Terus sekarang udah beristri. Alhamdulillah tahun 2016 Baru ya? Baru. Alhamdulillah. 2016 saya pusing mikirin banyak akhwat ya. Wih, mantap. Pusing lihat CV. CV. Nah, akhirnya tahun 2016 di awal saya cuma minta sama Allah, ya Allah tahun ini saya nggak mau sendiri lagi gitu. Siap. Karena capek difitnah. Ada yang ngaku istri saya. Serius. Ada yang istri saya, ada yang ngaku udah dilamar saya dan seterusnya. Fitnahnya udah Fitnah luar biasa. Karena waktu itu sendiri kan. Di usia berapa waktu itu berarti? Itu 2016 tuh. 2016 itu berapa ya? Berapa 25, tahun? 25. Ya, 25 ya. 25 ya. 26. Karena 26. waktu itu jadwal ngisi itu Masya Allah padat banget. Dulu ya. Pas masih kuliah itu. Masya Allah. Masih kuliah. Kuliah ngisi. Sampai bosan saya nyari alasan ke dosen. Kenapa absen terus? Nah, gitu ya? Apalagi jurusan saya jurusan yang paling radikal. Apa? Sastra Prancis. Kuliah di mana sih? Literatur Francais di Unpad. Unpad sini, Bandung. Oh, Jatinangor ya? Jatinangor ya. Itu jurusan yang paling rumit. Kenapa emang? Ya susah. Karena bahasa Prancis lagi. Kenapa ngambil bahasa Prancis? Tadinya saya ingin azan di atas menara Eiffel gitu. Yeah. Oh, bukan ngarang ya? Emang serius mau ngambil itu? Serius. Karena waktu kecil memang menarik. Sangat senang banget sama Zidane. Iya, aku juga ngefans. Ya, Muslim, terus kemudian Prancis. Jadi udah deh. Bahkan sekarang jadi pelatih. Iya, walaupun sebetulnya jurusan ini tuh nggak kompatibel gitu ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya jurusan sastra Prancis tuh nanti banyak yang bilang karirnya jadi apa. Iya, nggak jelas gitu ya. Kan? Dan apalagi ditanya calon mertua jurusan sastra Prancis nanti mau kemana gitu kan. Nah, padahal sebetulnya jurusan sastra Prancis itu banyak mencetak diplomat. Jadi alumni saya, nasab alumni itu semua rata-rata jadi diplomat di luar. Emang udah seneng berdakwah dari kecil? Ada ceritanya? Ada. Jadi kakek uyut saya itu Kiai Haji Juhdi ini tinggal di Mekah. Masya Allah. Jadi pada tahun setelah Utsmaniyah jatuh, orang-orang Arab itu kan sangat Arabis. Jadi mengusir banyak sekali orang-orang non Arab. Nah, termasuk kakek buyut saya. Padahal udah lama di sana. Udah
waktu itu usianya 15 tahun, pulang ke Indonesia nggak ngerti bahasa apa-apa kecuali bahasa Arab. Memang beliau keturunan di sini. Keturunan di sini. Tapi udah lama di sana. Di sekolah di sana. Karena harus deportasi lah gitu. Karena waktu itu lagi ada konflik besar ya waktu Utsmaniyah jatuh, maka waktu itu pindah kakek buyut balik ke Indonesia. Terus tinggal di Cimindi. Rumah, bangun keturunan di sana, beranak pinang lah di sana. Termasuk saya. Gitu cerita panjangnya. Nah, terus karena jadi emang udah dari lingkungan yang soleh dong? Enggak juga. Enggak juga. Sekuler, keluarga saya kebanyakan sekuler. Gitu. Meskipun kakek saya, ini kan kakek buyut tadi. Iya, kakek buyut. Nah, kakek buyut punya anak Abdul Majid. Itu kayak nama orang yang cukup terkenal lah. Iya. Di dunia Arab. Nah, ketika belajar Islam, saya tuh waktu kecil nggak tahu, yang penting dikasih arahan untuk privat. Jadi ngajinya private. Ngajinya private, tapi dari senang SD. Terus senang main bulu tangkis dari SD, SMA, futsal, dari SMP sampai SMA futsal. Dan alhamdulillah masuk ke Persib U16 dulu. Serius? Sama Kang Heri Setiawan di Gembleng. Ada atlet nih berarti. Atlet makanya agak beda badannya. Futsal? Bola dong. Bola. Lapang besar dong. Wah, fisik digenjot. Sekali latihan 40 keliling gitu kan, pagi dan sore. U16 waktu itu. U16. Nah, setelah itu ya udah main bola. Tapi ternyata setelah diskusi banyak sama keluarga, sepak bola di Indonesia tuh nggak akan terlalu banyak berkembang. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah nggak lagi main bola, gantung sepatu, ya udah fokus untuk kuliah. Tapi setelah kuliah di situ hijrah saya. Justru momentumnya ketika kuliah. Ya, hijrah total di sana sampai saya minta untuk ke orang tua, saya mau belajar langsung ke Mesir waktu itu. Masya Allah. Tahun 2011. Sambil kuliah, persiapan juga ke sana? Iya. Semester berapa? Ya, saya ngambil cuti. Masuk 2009, ngambil cuti tahun 2011. Udah 4 tahun? Iya, udah mau, ya belum sih. Udah 4 tahun, udah 2 tahun. Udah 4 semester. Iya. Akhirnya saya mutusin ke sana dalam kondisi waktu itu Arab Spring. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi kondisinya udah chaos. Tetap mau kuliah di Mesir? Tetap berangkat. Wah, ternyata horor. Karena kan orang-orang pada deportasi. Iya, deportasi. Beberapa bulan setelah deportasi, saya berangkat ke sana. Tapi dalam kondisi waktu itu ternyata nyampe di Mesir juga kondisinya benar-benar horor. Ya Allah. Sehoror apa? Jadi kita sholat subuh sama sholat Isya nggak diperkenankan sholat di luar. Masjid nggak boleh. Boleh di rumah ya, lagi. Karena ada operasi militer. Iya. Yang kedua, masjid-masjid itu selalu buat operasi militer juga sama tentara. Nah, itu yang bikin horor. Semencekam itu ya? Semencekam itu. Terus kemudian ada yang meninggal di distrik-distrik tertentu gitu. Jadi kondisinya parah banget. Nggak tahu sedang ada itu di sana. Tahu, tapi kan ya belajar aja lah. Nah, waktu itu kalau nggak salah Muhammad Mursi itu lagi kampanye. Saya tahu, saya ada di sana waktu beliau kampanye. Ya, lagi kampanye keliling sana, posternya juga banyak di mana-mana. Kemudian kondisinya tidak semakin membaik, semakin memburuk. Akhirnya pulang lagi Indonesia. Jadi berapa tahun di sana? Ya, kurang lebih ada 1 semester lah di sana. 1 semester aja di sana. 1 semester. Dan memang fokus di sana belajar. Jadi everyday itu belajar terus. Jadi ngafal Quran, belajar bahasa Arab, ikut. Kenapa sih udah 4 semester? Apa yang mendorong Anda untuk bisa kuliah di Mesir? Karena gini, saya tuh gimana ya, mau ngomong tapi takut dimarahin dosen. Nggak apa-apa. Tadi truth di sini. Ya. Perancis itu memang budayanya sangat sekuler. Oh iya, sangat sekuler. Emang benar. Tapi di satu sisi mereka itu pemikir yang logik. Jadi ketika open dialog mereka terbuka. Nah, ini kadang-kadang welcome dengan perbedaan ya. Dan orang-orang Prancis ini mau diajak mikir gitu. Mau diajak mikir, open diskusi mereka mau. Tapi kalau bicara tentang radikalisme, wah mereka tuh sangat ingin tahu, curiosity-nya tinggi. Ya, jadi mereka akan mencari hal yang bersifat radix ya, bersifat akar rumput gimana. Misalnya bicara Islam, coba kamu terangkan kepada Islam.
gitu. Terus kemudian jelaskan kenapa kamu harus menyembah black box gitu. Itu pernah diskusi karena dosen di kampus itu setiap tahun ganti. Setiap tahun ganti dan ketika diskusi dengan mereka enak. Terus saya tanya gimana orang muslim di sana. Kemudian mereka bilang il song jong til, ya, mereka sangat ramah gitu. Cuman satu kata itu aja, tapi sisanya ya kemiskinan ya karena kan pengemis-pengemis banyak di kota Paris. Betul. Nah, tapi mereka lebih logik. Tapi sayangnya mereka membawa sesuatu diekspor ke Indonesia. Termasuk bicara tentang budaya. Nah, saya sedihnya ketika satu waktu dosen tersebut bawa film dan filmnya no sensor. Waduh. Jadi kayak nonton film bokep itu di kelas. Nonton bareng. Coba analisis kenapa cewek itu telanjang keluar dari apartemen terus masuk lagi ke dalam apartemen. Di situ saya langsung muak. Terus saya bilang kalau terus kayak gini nggak bisa ini gitu. Jadi ada apa ya? Ada pertentangan dalam hati gitu. Akhirnya udah kegelisahan banget. Udah pokoknya saya mau berangkat gitu. Apapun yang terjadi ya jual motor, jual semua, akhirnya berangkat. Emang nggak dapat beasiswa? Enggak. Tapi di sana memang kuliah di Al-Azhar itu. Kenapa harus ke Al-Azhar? Karena Al-Azhar itu pusat ilmu gitu. Oke. Jangan-jangan gara-gara nonton ayat cinta? Enggak. Pergerakan dakwah dimulai di sana. Betul. Hasan Al-Banna dimulai dari sana. Betul. Kemudian para tokoh-tokoh besar penulis kitab tafsir Al-Maraghi juga dari sana. Masya Allah lah. Emang jadi dari dulu seneng banget sama hadis-hadis atau sama? Seneng. Hadis itu salah satu ilmu yang ingin banget saya kuasai. Dari kuliah atau dari SMA atau dari? Dari SMP malah seneng. Apa dari pesantren? Waktu SD, SMP, SMA? Enggak, sekuler. Cuma ada privat. Jadi gurunya datang ke rumah ngajarin ngaji. Keren. Itu penting ya berarti. Ya. Itu penting ya. Ya. Nah akhirnya ya udah deh yang penting waktu itu bisa belajar bahasa Arab dan ternyata memang bisa. Belajar bahasa Arab di mana? Di Mesir. Masya Allah. Jadi bisa. Jadi di sana itu kalau sungguh-sungguh ya bisa. Iya karena habits keseharian kita interaksi beli ke pasar, terus diskusi. Udah terkondisikan. Ya. Nah sayangnya guru bahasa Arabnya orang Mesir. Mereka kalau ngajarin kenceng, ngebut. Jadi ngajarin tasrif misalkan kita harus cepet banget. Tasrif ya, pembedahan fiil. Hapus. Nah, waktu itu yang lucu di sebelah saya orang Uzbek, sebelah kiri orang Thailand. Saya nggak bisa nyontek. Dia ngomong apa? Nggak ngerti. Dia pakai bahasa Rusia. Di sini bahasa Thailand. Padahal orangnya mirip orang Indonesia. Jadi, masya Allah belajar di sana itu asal kita punya niat yang benar ya untuk belajar, insya Allah di sana dijadikan orang gitu. Maksudnya innamal amalu binniyah itu benar-benar bisa kita teruji jaga. Banget teruji ya di sana. Ya. Mau jadi apapun bisa di kawacan radi mukanya lah gitu. Ya, bahkan ada stereotip kalau mau jadi di sana itu kalau jadi Musa, kalau jadi Firaun. Jadi kalau mau jadi orang baik beneran baik, kalau jadi orang jahat beneran jahat di sana. Ya terbukti lah. Iya. Gitu. Benar. Nah, Ustadz, jadi katanya juga, jadi sepulang dari itu 6 bulan terus ngapain? Pulang dari Mesir ke Unpad lagi. Ya, balik lagi? Balik lagi kan cuti. Oh iya bener. Aman ya. Lanjut aman, lagi tapi ya. Dimarahin wakil dekan. Dimarahin wakil dekan sambil marah-marah. Kamu kemana Maaf aja? Ya Pak. Iya. Sekarang kamu kemana dekan. Kamu kemana aja sambil marah-marah. Tapi alhamdulillah ada ketua jurusan yang bantuin. Gitu. Ketua jurusannya baik. Sampai selesai berarti di Prancis. Sampai selesai. Dengan kerumitan, kekompleksan. Waduh, sambil harus dakwah. Dari situlah saya merasa bahwa ada satu surah dalam Al-Qur'an yang itu menjadi inspirasi. Surah Muhammad ayat 7. Allah bilang kan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Jadi Allah tuh akan menolong siapa saja menolong agamanya. Jadi kuliah jalan, skripsi jalan, terus kemudian dakwah jalan. Padahal absen udah nggak kehitung tuh berapa. Oh jadi mulai dakwah itu ketika pulang dari Mesir. Nah, saya punya ilmu nih. Kalau ilmu ini nggak disampaikan kan sayang banget. Masya Allah, betul. Nah kalau saya simpan jadi dosa. Nggak disampaikan, belum sempurna, tetap harus saya sampaikan karena kebenaran. Jadi ngapain itu? Kemudian pulang dari sana saya punya inspirasi yang lebih dalam tentang Rasulullah. Jadi fokus langsung ke tentang sirah. Fokus. Nah, sampai saat ini jadi pengajar sirah, alhamdulillah. Nah, kenapa di dunia barat
mereka menulis tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan saya baca teks aslinya, baik itu bahasa Prancis dan bahasa Inggris, salah seorang sastrawan namanya Thomas Crale. Ya, tahu Thomas Crale? Iya, pernah dengar. Ya, dia sastrawan abad ke-18. Dia menulis dengan jujur di dalam bukunya kayak tafsir. Jadi ada jilidnya. Jilid. Hebat ya. Saking pemikirnya mereka orang-orang Barat. Dia bilang tidak ada yang bisa menyaingi Muhammad dengan para sahabatnya. Dia bisa membangun sebuah peradaban dari yang sangat terbelakang. Iya, betul. Menjadi sebuah peradaban yang sangat maju dan memperluas wilayahnya. Masya Allah. Itu Rasulullah. Terus saya kadang mikir, ini orang hebat. Jujur banget nulis tentang sosok orang yang paling kita cintai gitu. Nah, terus di sana ada tali yang putus antara umat dengan Rasulullah. Akhirnya saya mencoba untuk menyambungkan tali tadi ya, agar umat bisa mengakses kehidupan Rasulullah, termasuk dalam semua aspek kehidupan beliau. Gitu. Dan itu ternyata bukan hanya satu orang. Ada misalnya kayak Michael Hart Michael Hart, kemudian juga ada pengakuan jujur dari Napoleon Bonaparte. Terus memang fitnah juga banyak. Dan saya baca juga teks fitnah-fitnah tadi. Tapi fitnah tadi itu kayak apa ya? Kalau udah baca sirah, ketika dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang ada, itu nggak sebanding. Karena apa? Karena mereka memfitnah sesuatu yang kita udah kenal Rasulullah, kita udah tahu. Jadi kita nggak percaya kayak gini. Dan itu dituliskan dalam manuskrip novel-novel orang-orang Barat dan dia bacakan setiap malam. Supaya apa? Supaya memframing orang-orang Muslim itu jahat, kasar. Gitu. Ya. Jadi Muhammad tuh membawa dua, Quran atau pedang. Gitu. Iya, itu. Jadi kalau misalkan pedang, kamu mati. Kalau kamu ngambil Islam mau mati, kayak gitu. Sekasar itu mereka. Padahal Rasulullah, masya Allah, ketika berhasil menaklukkan sebuah negeri, ya. Rasul kan menawarkan 3 pilihan itu kan ya. Betul. Masuk Islam, kalau masuk Islam kita satu saudara, kalau nggak masuk Islam nggak apa-apa, karena dalam Islam tidak dipaksa, la ikraha fiddin. Atau yang ketiga, siapa yang yang perang itu kita serahkan sama Allah semua. Karena ketika Islam masuk nanti yang jadi Rasul memasukkan para dai-dainya ke wilayah tersebut untuk memberikan gambaran Islam gitu. Nah itu akhirnya saya terus berupaya gimana ya menyambungkannya. Waduh, hari ini malah anak-anak muda kita lebih kenal tokoh-tokoh Korea. Bener bahkan banget. Di pondok-pondok masuk ke sana. Benar. Ya Allah, mereka lebih kenal Hyun Bin itu, lebih kenal dengan Lee Min Ho. Benar. Hafal sampai judul filmnya, episode per episodenya. Perang pemikiran banget ya. Perang pemikiran. Nah ini yang namanya perang pemikiran nggak mungkin kita hadapi dengan kekerasan kan. Setuju. Kamu nggak boleh nonton. Setuju. Tapi di satu sisi industri perfilman kita juga belum bisa mendukung ke sana. Benar. Ya. Kita harus buktikan ya. Kita harus buktikan. Bisa, ya. Tapi kita setidaknya bisa menggambarkan bahwa Rasulullah ini adalah bukan tokoh fiksi. Beliau ini adalah tokoh nyata dan punya satu gambaran hidup yang sangat sempurna. Kenapa bisa disebut sempurna? Karena Rasulullah punya istri banyak, punya anak banyak, punya mertua banyak, ada menantu juga, semuanya ahli surga. Betul. Ya, coba bayangin. Tidak semua nabi juga punya konsep seperti Rasul. Nabi Nuh, Nabi Lut punya anak, punya istri, nggak masuk. Betul. Semuanya. Nah, di dalam kehidupan Rasul semuanya masuk. Bahkan sempurna ya. Bahkan dalam kehidupan paling romantis pun ada di dalam kehidupannya Rasulullah dengan Khadijah. Semuanya perfect banget. Perfect banget. Dan ketika saya baca apa yang disampaikan oleh Khadijah, ketika semua harta Khadijah habis ya untuk dakwahnya Rasul, kemudian Khadijah bilang, ya Rasulullah, seandainya aku nanti mati, kemudian tulangku masih berguna untuk dijual, akan aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Oh itu ya Allah, banget ya. Sweet banget lah gitu ya. Banget ya. Dan itu udah habis semua kekayaan. Habis. Karena kata Rasulullah semua kaum muslimin punya punya semacam hutang kepada Khadijah. Karena orang paling kaya di Mekah itu habis hartanya untuk dakwah Rasulullah. Yang saya bayangin itu waktu itu kan Rasul belum sampai ke Madinah ya. Betul. Belum kemenangan Islam belum diraih, tapi Allah Masya Allah ngasih segalanya kepada orang-orang yang berjuang di awal-awal itu. Sumayyah, Khadijah, semua karena keikhlasan mereka, kesabaran mereka, dan yang pastinya karena hartanya disumbangkan untuk kemuliaan Islam gitu, Kang Furqan. Benar. Saya mau ngomongin nih tentang Rasulullah SAW dan kecintaan kita, baik itu dengan
tentang istri ya, terus juga sahabat dan yang guru dan yang lain. Tapi sebelum itu saya mau nanya, Ustadz juga katanya buat pesantren, terus juga ada dakwah konten via sosmed, terus juga suka traveling. Ceritain dong 3 hal itu. Udah itu baru kita ngomongin tentang Rasulullah SAW. Oke, siap. Yang pertama, saya punya pondok. Kalau pondok ini memang didirikan dari tahun 2012 oleh keluarga dari istri. Nah, alhamdulillah keluarga istri ini senang banget sedekah dan senang banget bisa beli lahan untuk ngaji. Untuk ngaji. Nah, alhamdulillah ini karena posisinya di kota ya. Jadi posisinya di kota, harga tanah juga mahal banget tuh. Alhamdulillah ada agnia yang mewakafkan tanahnya. Itu kurang lebih 500 meter. Itu mungkin kalau dirupiahin sekitar 700 juta. Tahun dulu. Baru. Baru. Baru banget. 2012 maksudnya? Enggak, 2018. 18. Oke. Ngasih tanahnya. Nah, kemudian kalau 2012 apa? 2012 orang tua mertua itu bangun kecil rumah lah gitu kecil, ya, rumah kecil. Pesantren. Dulu namanya Rumah Tafiz An-Nasr. Nah, kemudian berkembang jadi yayasan namanya Darut Tauhid. Siap. Nah, itu di Semarang. Karena kita tahu Semarang itu arena dakwah yang paling kompleks. Ya, kompleksnya banyak lah. Banyak ceritanya. Apalagi kalau Kang Setia Furqon pernah ke Semarang, itu akan sulit menemukan masjid yang di tengah kota. Betul. Kita akan banyak lihat simbol-simbol yang lain. Betul. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah diwakafkan, dan kemudian waktu itu yayasan itu dibantu diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad tahun 2018 waktu beliau ke Semarang. Nah, tapi setelah berjalan juga, masya Allah, fitnahnya juga banyak. Santri kita ada yang keluar gitu. Tapi berat ya. Berat. Emang itu ujian ya. Sebagai pengelola pesantren itu ujiannya ngurusin perut santri. Ya, mikirin yang ngajar santri apa materinya, kurikulum seperti apa. Karena kalau hanya Quran aja nggak mungkin. Betul. Mereka harus dampingi bahasa Arab. Kemudian mereka sudah dampingi ilmu fikih. Gitu. Harus disiapkan. Nah, tahun kemarin saya buat akselerasi untuk hafal Quran 30 juz dalam 1 bulan. Masya Allah. Dan alhamdulillah berjalan menghasilkan kurang lebih 25 hafiz dan hafizul Quran. 1 bulan aja? 1 bulan. Karena waktu itu saya karantina juga mondok sama. Karantina juga. Saya juga ikut karantina 30 hari. 1 hari 1 juz. Dan ternyata bisa banget. Cuman kalau untuk pematangan nggak bisa. Betul. Kalau untuk ngafalin bisa. Ya. Jadi mungkinnya harus butuh waktu lagi ya. Butuh waktu. Ya 2 tahun 3 tahun. Nah di situ alhamdulillah santri datang lagi, dan sekarang yang udah paling enak santrinya ada sekitar 20-an. Tapi santrinya pintar-pintar. Maksudnya gimana? Pinter-pinternya sekarang udah bisa ngajar juga. Masya Allah. Karena tadi akselerasi. Nah sekarang ngajar. Nah 20 santri yang akhwat ini ditambah santri Ikhwan tuh ada 5. Sekarang ngajar ratusan anak-anak TTQ di sana. Karena di sana itu kita harus lihat peta dakwahnya. Betul. Oh, bangun masjid nggak mungkin. Di sana ada 5 masjid. Kalau kita bangun masjid itu buat berantem. Akhirnya sudah buat TTQ karena anak-anak kecil nggak ada wadah. TTQ itu berarti? Taman Tahfiz Quran. Nah, kemudian belajar di sana ratusan anak belajar ke situ. Bahkan dari yang kecil-kecil. Iya. Yang ngajarnya yang udah alumni. Enggak, masih belajar juga. Oh, masih belajar juga. Jadi ngajarin yang adik-adik kecil. Oke. Karena lebih manfaat. Iya. Dan alhamdulillah itu yang sekarang berjalan untuk Darut Tauhid, dan masya Allah banyak banget yang nyumbang ya. Padahal kita tuh nggak minta, karena kiai saya tuh selalu bilang kalau bisa pesantren itu jangan sampai minta-minta, karena itu bukan tabiatnya Rasulullah dan para sahabat. Tapi beras selalu ada yang ngirim, nggak tahu siapa yang ngirim. Pokoknya setiap hari Jumat pagi itu ada beras 25 kilo, beberapa sak, terus ada yang nyumbang uang juga. Ada orang banyak kan orang, iya. Malaikat kayaknya. Terus banyak lah yang nyumbang. Mungkin
pembangunan uangnya juga alhamdulillah juga banyak. Ada sekitar mungkin udah sampai 200 jutaan gitu ya. Dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini ya. Baru padahal 2018 baru, tanahnya. Tapi ya ujiannya cuma fitnahnya aja. Jadi fitnahnya itu memang itu paling berat lah. Apa sih misalnya? Karena gini, ya misalkan gini, ini dituduh misalkan tidak Pancasilais gitu. Ini dituduh tidak NKRI. Jadi tuduhan-tuduhan. Iya. Nah, yang melontarkan sayangnya itu dari para gurunya. Jadi mantan guru di situ. Mantan guru di situ. Saya udah ajak ngomong baik-baik 4 mata, tuh ternyata nggak mau juga. Terus buat pondok lagi tandingan. Dia, buat pondok tandingan, dan ya sudah sekarang ternyata Allah sayang sama kita, santri kita tetap dijaga sama Allah. Santri yang dulu ya ke mereka gitu. Karena kalau saya lihat petanya tuh kan kalau kita main di medsos itu kan lebih general, lebih umum. Betul. Nah, nggak hanya skup yang di situ aja. Betul. Nah, alhamdulillahnya Allah izinkan datang santri dari skup yang lain gitu. Dan ini yang lebih hanif insyaallah. Terus yang dakwah Muslim ID udah sampai 560.000 dari kapan itu? Nah, kalau itu yang saya. Nah, itu lokasinya di Bandung. Kalau tadi ya Darut Tauhid, itu ketuanya saya. Iya. Kalau dakwah Islam ketuanya saya. Itu di yayasan dua-duanya. Beda, ada dua beda. Ya. Nah, dakwah Islam saya ngelihatnya dari potensi anak-anak mudanya. Segmennya anak muda ya? Segmennya anak muda. Nah, alhamdulillah tahun 2015 kita buat line, dan line itu 2000 berapa? 15 itu melesat dalam waktu 6 bulan 1 juta. Dan dalam waktu 1 bulan 1 juta. Dan kemudian melesat lagi sampai hari ini sekitar 3 jutaan lebih. Keren. Dakwah Islam. Nah, mungkin teman-teman mungkin bingung ya, itu siapa yang punya dakwah Islam misalnya? Nah, itu punya umat sebetulnya. Tapi saya ingin berkontribusi dakwah Islam ini agar rutin tiap hari gitu ngasih share gitu. Share konten. Nah, dulu ada Kang Arif juga di line ya. Kang Arif Rahman Lubis. Teman kalau saya. Beliau macannya Instagram. Nah, iya. Ini line, macannya line. Beda lini masa di line. Nah, terus kemudian alhamdulillah line itu akhirnya saya buka juga di Instagram, dan jadi nge-link juga. Jadi ada dakwah Islam TV, ada dakwah Islam ID itu di Instagram, dakwah Islam aja ada di line. Facebook juga ada, semuanya ada. Masya Allah. Nah, dari situlah mungkin orang kenal saya. Gitu. Justru ininya dulu ya. Setelah itu barulah diundang. Tapi yang saya sampaikan ya sirah, kisah para sahabat. Gitu. Karena kalau ngejelasin tentang diri saya atau siapa sih Akbar gitu. Tapi kalau kita ngejelasin Allah, justru kita yang ini kan benar, karena Rasulullah yang luar biasa. Nah, kaitan lagi sama Rasulullah. Nah, sekarang Rasulullah SAW. Aku ingin, karena ini tema kan banyak orang-orang nih yang kalau di sini kelas jodoh ya, banyak orang yang ini Kak. Break dulu kayaknya sebentar. Iya, alhamdulillah masih di pembicaraan kita bersama Ustadz Akbar. Ustadz, ini ngomongin tentang Rasulullah SAW. Kita cinta banget sama Rasul. Saya baca banyak literatur ya. Ada Martin Link. Terus juga ada ini Al-Mubarak Furi. Itu ya, bagus-bagus gitu ya. Dan macam-macam yang lainnya, dan ada juga yang Ustadz Safi Antonio. Antonio Syafi, dan itu juga ya Allah, kalau udah baca tuh di seluruh aspek kehidupan beliau, Masya Allah gitu ya. Saya kalau aku ngomongin jauh banget gitu dari akhlaknya gitu ya. Saya tadi itu jujur-jujuran, saya masih suka marah gitu, suka tersinggung. Tapi kan Rasul nggak kayak gitu. Ini kadang ada orang-orang yang misalnya mudah tersinggung gitu ya. Ada orang yang baperan gitu, ini anak muda nih baperan gitu ya. Ketika kita ingin sesuatu nggak kita raih terus baper gitu, terus kita ngerasa marah sama orang atau marah sama keadaan. Gimana sih Rasulullah SAW mendidik kita, mengajarkan kita, memberikan teladan bagi kita ketika ada sesuatu yang di luar dari keinginan kita. Ya. Jadi gini, ini pribadi Rasul itu pribadi yang unik sebetulnya. Unik ini gini, beliau ini tidak ada bedanya sebetulnya dengan kita. Itu langsung dari Rasul. Kecuali kata Rasul, aku diberi wahyu dan kalian tidak. Berarti sumber utama dari Islam itu ya potret hidupnya Rasul. Betul. Baru kalau bicara potret hidupnya Rasul, baru bicara tentang Islam.
Siap. Jadi kalau bicara kata la ilaha illallah, ya la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, itu sama kayak orang-orang Arab jahiliyah dulu. Orang Arab jahiliyah kan ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbu ilallah. Mereka jawab Allah. Tapi ketika ditanya man ulaika, siapa yang mereka sembah? Nah barulah Lata, Manat, Uzza gitu ya, Hubal. Nah, tapi ketika Rasul datang, Rasul mengubah itu, membangun persepsi kepada manusia pada saat itu untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Itu bagi orang-orang Arab nggak masuk akal. Ya. Nah, ketika nggak masuk akal, kemudian Rasulullah akhirnya dibimbing oleh malaikat Jibril. Kalau saya tuh gambarin Rasul tuh mahasiswanya dari dosennya namanya Jibril alaihissalam, rektornya Allah. Gitu. Kenapa? Karena benar-benar. Rasul belajar sholat kepada Jibril alaihissalam. Betul. Rasul belajar tentang puasa kepada Jibril. Semua Al-Quran belajar sama Jibril. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga setelah sebelum beres, Rasul dapat wahyu, kemudian menyampaikan kepada para sahabat. Nah, kemudian Rasul membina para sahabat itu di rumah Arqam. Nah, di rumah Arqam itulah Rasulullah mendidik 3 hal, 3P kalau saya bilang, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Pemikiran, perasaan, dan peraturan. Perasaan dan peraturan. Yang semuanya tunduk dengan Islam. Siap. Nah, akhirnya gaya marah, gaya emosi kayak seperti Umar bin Khattab itu tunduk dengan Islam. Coba perhatikan, Abu Bakar, semua orang-orang Arab yang masuk Islam di generasi awal itu kemudian tunduk dan patuh kepada Islam. Mau semarah apapun. Dan marahnya itu tidak disalurkan kepada sesuatu yang tidak berkaitan dengan Islam. Nah itu ya, jadi persepsinya gini, Rasulullah itu marah ketika Islam ini diganggu. Bukan menyerang pribadinya nih. Menyerang pribadi silahkan. Bahkan ketika itu orang Arab tahu Muhammad ini adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah, dan orang Arab tahu betul. Yes. Al-Amin bahkan Al-Amin, gelar yang itu bagi bangsa Arab nggak pernah terdengar sebelumnya. Karena orang Arab senangnya kan bohong gitu. Nah, ketika Rasul datang akhirnya mengubah cara pandang. Nah, ketika itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa orang sesempurna Rasul saja masih bisa dicari aibnya. Disebut majnun. Iya. Ya. Oleh sekelompok geng onta. Kalau saya bilang geng onta karena ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan punya rumah namanya Darun Nadwah, itu tempat di mana mereka silaturahim, musyawarah untuk memutuskan Muhammad itu seperti apa deh pribadinya yang akan kita tembak. Padahal Rasulullah orang yang sangat lembut. Kemudian tutur katanya tertata rapi. Coba bayangkan di zaman saat itu orang-orang Arab yang istilahnya terbelakang ya dibandingkan dua imperium Romawi dan Persia yang secara keduniaan tuh maju. Tapi di sana Rasulullah berhasil membangun karakter yang berbeda, termasuk tadi akhlak, betul, ya, Masya Allah. sabaran, keikhlasan, cara tutur kata, dan bahkan Rasulullah berhasil berdialog dengan siapapun yang mau terbuka, kemudian masuk Islam dalam waktu 2 menit 1 detik. Salah satunya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Siapa Tufail bin Amr Ad-Dausi? Kalau nggak ada tokoh ini, Tufail bin Amr ini, tidak akan pernah ada yang menghafal dan menyebarkan hadis. Namanya Abu Hurairah. Karena ini kepala sukunya Abu Hurairah. Masya Allah. Waktu pulang lagi ke Daus, ke suku Daus ini, akhirnya dijelaskan tentang Muhammad Rasulullah, barulah masuk Islam dan Abu Hurairah yang masuk Islam. Jadi kita sebagai muslimin apakah boleh marah? Rasul juga pernah marah gitu. Cuman marahnya Rasul itu terefleksikan dengan kecintaan beliau terhadap agama ini. Sayangnya marah kita tuh karena emosi egois kita. Dan ini yang salah. Ini yang salah. Dan ketika Rasulullah marahnya Rasul itu benar-benar marah. Jadi bukan marah yang disetting kayak sekarang, kan banyak settingan. Rasul marah aja apa adanya gitu. Bahkan sampai Rasul ketika marah mukanya memerah. Itu dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Tapi bukan dirinya, bukan. Tapi ketika Islam, ketika ini gitu. Kuncinya 3P tadi, pemikiran, perasaan, peraturan, tunduk dengan Islam. Dan ketika 3P ini diselesaikan, maka semua cara pandang orang yang masuk Islam kemudian dirubah oleh Rasulullah agar marahnya tersalurkan untuk kecintaan kepada umat. Jadi artinya gini, Rasulullah bilang, intinya ingin bilang ini, kalau kalian masuk Islam berarti kalian harus selesai dengan urusan pribadi.
Ya, maka ketika urusan pribadi selesai, kita bisa berbuat lebih banyak kepada umat. Betul. Misalkan ngasih makan orang fakir miskin. Iya. Kemudian peduli dengan budak-budak yang disiksa ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan mereka dengan uang pribadi beliau. Itu karena apa? Karena para sahabat sadar betul bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya. Kemudian kita diberikan visi yang lebih panjang oleh Rasulullah untuk apa? Untuk bicara kehidupan setelah kematian. Kalau hari ini orang-orang barat itu mengajarkan kepada kita bangun perusahaan 100 tahun ke depan, bangun perusahaan 200 tahun ke depan. Rasulullah mengajarkan visi yang lebih panjang, membangun kehidupan setelah kematian. Ini yang dibangun oleh Rasulullah. Dan itu ditanamkan kepada para sahabat. Sehingga apa yang dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat itu sama visinya, iman. Akhirnya mereka bersatu. Menyatukan apapun yang bisa diberikan. Sampai Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan semua hartanya di Mekah. Kalau bukan karena iman, terus karena apa? Karena selevel pengusaha apapun di zaman sekarang itu nggak mungkin mau ninggalin hartanya itu berat dong. Nggak bisa. Berat. Nah disitulah iman tadi. Nah iman tadi itu ke level pemikiran. Kenapa? Karena pemikiran ini yang membuat orang itu terpengaruh ya. Karena gini, kalau kita beriman karena perasaan, ya. Perasaan itu mudah futur, goyah. Tapi ketika beriman karena akliyah, dan memang Al-Quran mengajak kita untuk selalu berpikir, ulul albab, itu afala tatafakkarun. Itu ngajak Al-Quran tuh ngajak kita tuh mikir sebetulnya. Ya, selain mikir di sana ada kisah supaya kita mudah mencerna apa saja yang ingin disampaikan surat cinta dari Allah kepada kita. Gitu. Tad, kalau ngomongin tentang ini dong, ngomongin tentang bagaimana perlakuan Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Ya. Ini karena pada biasa yang mau nikah atau yang udah nikah nih ya. Nah, tapi bukan berarti saya itu yang terbaik ya ketika menyampaikan ini. Saya cuma bicara tentang Rasulullah. Betul. Ya, Rasulullah ini sesosok laki-laki idaman semua perempuan. Kenapa bisa? Karena semua kebaikan itu berkumpul di kehidupannya Rasul. Ya. Ketika beliau berbicara itu Masya Allah, tutur kata itu orang bisa berdetak deg-deg gitu. Lembut, sangat lembut sekali gitu. Apalagi ketika mengajak. Lembut tuh bukan lemah. Bukan. Kalau lemah Rasulullah nggak mungkin memenangi peperangan di depan. Benar. Iya. Perang Badar masa Rasul lemah. Aku memukul kamu pakai pedang gitu kan nggak mungkin. Iya. Lembut. Gitu. Lembut sekali. Nah tapi apalagi kepada perempuan. Dan Rasul tuh orang yang sangat memuliakan perempuan. Ya. Contoh. Di dalam kehidupan Rasul punya istri kan cuma satu sebetulnya yang beliau cintai 100% lah ya, Khadijah. Dan itu cinta bukan karena fisik. Kenapa? Karena usia Khadijah dan Rasul kan beda ya. Tapi disitulah ada takdir Allah datang, kemudian Rasulullah diamanahkan seorang istri yang bisa bisa menjaga beliau. Dalam arti ketika istri itu lebih muda, itu kan temperamennya justru lebih susah ya. Bahkan ketika wahyu pertama turun, Khadijah itu tidak banyak berkata. Ketika datang Muhammad ke dalam rumah, beliau hanya memberikan selimut, kemudian memeluknya dan tidak berbicara sepatah kata pun, karena takut ada sesuatu. Mungkin nanti aja deh kalau Rasulullah kalau Muhammad ini suamiku sudah reda, tenang. Nah, itu contoh bahwa itu Allah mengintervensi takdirnya Rasulullah SAW. Nah kemudian ketika Rasulullah sudah ditinggal mati oleh Khadijah, Rasulullah juga tidak langsung mencari perempuan gitu. Seperti yang digambarkan orang Barat bahwa Muhammad ini senang banget sama anak di bawah umur. Pedofil. Iya. Nah, itu fitnah yang sangat keji. Karena waktu itu walaupun Rasul menikah dengan Aisyah, usia Aisyah waktu itu memang belum balik, tapi ketika balik baru dibawa ke rumah. Nah, itu fakta di dalam Ibnu Hisham. Nah, jadi ada dan nikah selanjutnya itu kan nggak langsung ke Aisyah kalau nggak salah. Saudah dulu, baru Aisyah. Dan Saudah tuh tua banget. Bahkan Saudah itu mau ditalak sama Rasul kan? Iya. Ya kan? Terus Rasul nolak. Betul. Ya nggak apa-apa lah. Aku seumur hidup jadi istrimu. Yang penting bisa bersama di surga gitu ya. Kan, Masya Allah. Itu kalau kita lihat ya, itu ada nggak sih suami yang mau open dialog seperti itu hari ini gitu? Dengan kelembutannya, dengan tutur katanya, bahkan Rasul nggak pernah marah ketika makanan di rumah itu kosong.
Aku anak soif, aku puasa saja. Kalau kita, saya puasa aja. Pak gitu kalau kita gitu. Banting pintu. Ini bener-bener aku puasa aja. Ya puasa aja. Dan kemudian ya udah puasa. Dan ketika Rasulullah puasa, ya Rasul puasa pada saat hari itu. Kemudian Aisyah dikirimi makan oleh sahabat yang lain. Ya al-katif itu tuh dari bagian kambing yang paling lezat. Rasul membatalkan puasa sunnahnya. Itu Rasul nggak usah ngomong, tapi kelembutannya itu langsung terasa gitu. Itu memang luar biasa. Makanya hari ini kalau ada orang yang ingin misalkan punya istri banyak, ya jadilah sosok seperti Rasulullah dulu. Bisa menjaga hati istrinya. Satu aja masih zolim, masih belum memberikan perhatian, perasaan yang bagus, gimana kita bisa menginikan ini. Tapi ketika satunya itu udah, karena katanya ada yang sampai bilang ya, ini benar nggak Ted, bahwa kenapa sih Rasulullah SAW itu menikah dengan banyak wanita? Karena sulit untuk cuman satu orang mengungkapkan bagaimana keindahan akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya. Betul nggak gitu? Itu ada pendapat ahli sirah yang bicara seperti itu. Tapi gini intinya, Rasulullah nikah memang banyak, tapi Rasulullah berhasil menjaga seluruh istri-istrinya itu masuk surganya. Dengan setiap istrinya itu punya capability yang berbeda-beda. Aisyah misalkan, pintar beliau ini dalam urusan kedokteran. Kemudian Zainab. Aisyah kedokteran ya? Kedokteran. Bukan ulama ilmu juga kan? Iya itu juga. Udah pasti itu. Kan kalau di zaman Rasul tuh ada istilah polimet ya. Satu orang menguasai beberapa disiplin ilmu. Nah, Siti Aisyah waktu Rasulullah sakit, beliau banyak belajar kepada tabib-tabib. Dari selatan ke Yaman, ke Bahrain, kemudian dari Mesir, dari Suriah waktu itu. Beliau belajar gimana ilmu medis. Jadi dokter pertama itu istrinya Rasulullah. Masya Allah. Gitu. Kemudian ada dalam urusan sosial Zainab. Itu luar biasa. Ya, Zainab memberikan banyak sekali harta untuk sosial. Jadi setiap istri itu punya kapabilitas masing-masing. Dan harusnya sekarang para calon istri muslimah belajar sama istrinya Nabi. Gitu. Gimana beliau memperlakukan istrinya dan bagaimana istrinya memperlakukan beliau. Dan itu sekarang ini masih kurang. Masih kurang. Termasuk Indonesia yang aduh ya Allah, minat bacanya masih kurang. Alhamdulillah ranking 2 dari 73 negara dari bawah, dari belakang. Nah, memang gini, memang itu lucunya. Kenapa di Mesir itu doktornya tuh banyak? Karena kecintaan mereka terhadap ilmu literasi itu tinggi. Gitu. Setuju. Nah, hebatnya orang-orang Inggris ini ya, orang-orang Inggris mereka itu ya dari segi kerajaan Inggris sendiri mengharapkan rakyatnya itu jangan terlalu pintar dan jangan terlalu bodoh. Jadi di sedang-sedang. Jadi literasi nggak miskin-miskin amat, mereka punya akses, tapi jangan terlalu pintar. Kalau pintar mereka berontak, kalau bodoh mereka malu-maluin. Nah itu, iya itu gambarannya. Termasuk Prancis. Prancis itu negara yang sangat rajin mencetak buku dalam 1 tahun. Iya. Dan mereka banyak sekali roman-romannya. Jadi aku pernah ke Prancis. Jalan-jalan pernah. Mereka punya bibliotek. Bibliotek itu perpustakaan nasional. Itu manuskrip dari abad ke-14-15 masih ada di sana. Mereka masih jaga ada banget itu ya. Dan kita boleh ngambil dengan cara mengcopy di sana. Indonesia udah ratusan tahun itu ya. Coba compare ke perpustakaan RI. Benar. Wah itu bukunya, Masya Allah. Kita harus lebih banyak belajar tentang. Nah, Ustadz, ini sebelum closing terakhir, gimana caranya supaya kita menumbuhkan kecintaan sama Nabi Muhammad SAW? Iya, Masya Allah. Jadi sebetulnya semua itu dimulai dengan cinta. Mulai dengan cinta. Dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu bagian dari kehidupan kita, dan itu nggak boleh lepas sama sekali. Karena kalau kita bicara tentang kewajiban itu jadi beban sama kita. Tapi kalau semuanya dimulai dengan cinta, semua jadi ringan. Ya, pelajaran deh sholat itu kan berat ya kalau nggak ada cinta. Ya, belajar deh ketika umroh, tawaf di Ka'bah, kemudian juga sa'i itu kan capek itu sebetulnya. Kalau bukan karena cinta, tenaga dari mana kita? Betul. Nah, maka hal yang paling penting dalam kita mencintai Rasul adalah mengenal pribadinya. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi sebelum Rasul datang? Kemudian ketika Rasul hidup, dan apa yang terjadi ketika Rasul wafat? Betul. Nah, baru kita akan tahu, oh ada perbandingan. Wah ternyata
Rasulullah. Banyak perubahan yang dibangun. Dan itu harus ada di dalam diri bahkan keturunan kita. Jadi keturunan kita itu harus kenal Rasulullah. Dengan apa? Dengan kita memberikan literasi atau kita memberikan cerita. Termasuk kalau boleh jujur, tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam semua cinta dengan Nabi. Mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih. Ada kata Muhammad di depannya. Ya. Terus kemudian ada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, itu mereka sangat cinta kepada Rasul, termasuk Saifuddin Qutuz. Semua tokoh-tokoh besar dalam Islam itu semua cinta dengan Rasul. Benar. Saking cintanya mereka berusaha meniru. Karena kalau kita mengcopy susah ya, tapi meniru nggak apa-apa, insya Allah bisa. Terus gimana kalau kita terlalu tinggi? Ya kita belajar sama para sahabat. Karena Rasul bilang belajarlah kalian kepada para sahabatku karena mereka laksana bintang di atas langit. Gitu. Jadi nggak ada lagi teladan yang lebih baik dalam hidup kita kecuali baginda kita tercinta, dan kita berharap mudah-mudahan saya antum kita bisa satu atap satu surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dengan cinta, insyaallah. Dengan cinta, masya Allah Ustadz, kita nggak kerasa udah hampir 1 jam ini perjumpaan kita ya, dan kita banyak belajar, makin cinta sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nih Ustadz Akbar makin berkah semua. Ustadz, terakhir apa sih impian terbesar Ustadz? Kepo nih. Impian terakhir? Ya di dunia lah, kalau di akhirat. Ya akhirat boleh, dunia boleh lah pasti. Saya ingin punya banyak adik binaan yang mereka punya visi yang sama untuk bisa bebasin Roma. Oh yang tadi Adan Prancis tuh itu salah satu Roma. Roma. Karena Roma ini ada dalam hadisnya Rasulullah. Ketika waktu beliau saat perang Khandaq gitu ya, Rasulullah menyampaikan bahwa akan takluk ya Konstantinopel dan yang kedua Roma. Nah Roma ini belum. Nah mudah-mudahan kita bisa sholat di Vatikan nanti insya Allah. Bagi orang-orang Nasrani mohon maaf ya. Amin. Insya Allah saya nggak provokasi. Sayangnya waktu itu saya udah mau ke Roma, itu kan agak ke atas lagi, tapi turun ke bawah jadinya ke Alhambra, Granada dan yang lain. Jadi harus ke sana lagi. Iya harus. Untuk bisa azan. Kita bareng. Amin insya Allah. Luar biasa Ustaz Akbar, mudah-mudahan semua dakwahnya sukses, lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunan saleh. Closing terakhir Ustaz, silakan buat teman-teman ini yang ada di manapun berada. Baik, untuk teman sahabat setianya Kang Furqon, Masya Allah, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Belajarlah kepada orang-orang hebat, kemudian kepada Rasulullah, kepada para nabi, para sahabat, yang kemudian dengan mereka lah kita bisa mencetak dan membuat karakter kita seperti mereka. Kalau kita hanya belajar kepada sesuatu yang sekarang ini trending itu akan hilang. Yang namanya popularitas itu selesai nggak akan lama. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan trending bukan di dunia tapi insya Allah di akhirat. Maka teruslah belajar dan jangan pernah berhenti. Kuasai bahasa Arab dan kuasai ilmu bahasa yang lain. Kalau bisa 9 bahasa lebih bagus. Dan juga jangan lupa belajar tentang sejarah, karena sejarah itu membangun karakter kita. Akar kita tuh dari mana? Itu tergantung dari sejarah kita belajar kepada siapa. Nah, ada salah satu nasihat dari salah seorang orang Amerika namanya Walter Benjamin. Beliau bilang, history is written by the victor. Jadi sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Maka kalau hari ini kita nggak belajar dengan sejarah asli dari ulama, dari kaum muslimin, maka kita akan belajar dari sejarah yang ditaruhkan oleh mereka. Dan itu yang akan membuat karakter kita seperti karakter mereka. Nauzubillah. Jadi intinya di sana belajarlah kepada sejarah dan bahasa, dan yang paling penting Al-Quran selalu mengajarkan kita belajar dengan ibroh. Ya, dalam surah Yusuf ayat 111. Insya Allah itu akan sangat menginspirasi kita. Kalau Ustadz tuh punya banyak kurang, banyak salah, banyak aib-aibnya banyak banget. Cuman Allah tutup aja. Tapi belajar sama mereka, orang-orang yang sudah terjamin masuk surga, tidak akan pernah tersesat dan tidak pernah tercela. Nah, itu pesan dari saya, Akbar Nazari Muhammad, insyaallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Buat teman-teman yang mau follow Instagramnya Ustadz dan atau juga akun dakwahnya Ustadz, boleh kemana? Akbar NM dan Dakwah Islam ID. Ya, nanti kita sisipkan di situ ya. Terima kasih banyak sahabat sekalian. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.